Salam para sahabat Good News, kembali bersama dengan saya Pendeta Kurnaidi di Good News Channel, di mana kita akan berbincang-bincang tentang dunia digital dan lebih khusus lagi yaitu streaming untuk kebaktian online baik melalui Facebook, YouTube, radio streaming juga podcast. Kalau yang podcast tentunya record ya. Nah, kemarin kita sudah berbincang-bincang mengenai studio streaming. Kali ini kita akan lanjutkan, yaitu mengenai apa saja kalau begitu hal-hal yang dibutuhkan, sehingga kita bisa melakukan pelayanan streaming. Nah, untuk streaming ini maka ada beberapa piranti yang kita butuhkan. Piranti apa saja yang kita butuhkan untuk keperluan pelayanan streaming. Yang pertama tentu kita memerlukan apa yang disebut sebagai perangkat lunak. Nah, untuk software ini di Good News Studio dikarenakan kami melakukan pelayanan baik melalui Facebook, YouTube, radio streaming, juga podcast, juga kita sebarkan materi-materi atau konten melalui WhatsApp, maka ada beberapa software yang diperlukan. Nah, di Good News Studio untuk kebutuhan streaming yang menampilkan video baik melalui Facebook maupun YouTube, di Good News Studio menggunakan Vmix. Mungkin ada pertanyaan, kenapa tidak menggunakan OBS atau yang lain? Nah, kami melihat ini dari sisi yang pertama fleksibilitas, yang kedua juga kelengkapan feature. Jadi kami mendapati bahwa Vmix ini yang sesuai dengan kebutuhan kami. Lalu untuk streaming audio, dalam hal ini melalui radio streaming, maka kami menggunakan software yang namanya Radio Boss. Radio Boss ya. Lalu untuk podcast ini kami menggunakan software tapi online, yaitu Anchor. Kemudian karena kami juga merekam dan menyebarkan konten-konten baik itu renungan pagi anak, kemudian pelajaran Alkitab untuk anak, dan beberapa hal yang lain, maka kami membutuhkan satu software olah audio. Supaya kualitas audionya itu bagus, maka kami menggunakan software yang namanya Studio One. Nah, inilah software-software yang kami gunakan. Jadi ini piranti untuk streaming. Yang pertama software untuk streaming video yaitu Vmix, lalu untuk streaming audio kami menggunakan Radio Boss, lalu untuk podcast kami menggunakan Anchor yaitu software online, lalu untuk audio editing kami menggunakan Studio One. Ini akan kita bahas satu persatu dalam pertemuan-pertemuan kita. Namun untuk pertemuan kita kali ini, kita akan mengawalinya dengan Vmix. Nah, selain perangkat lunak, tentunya juga ada perangkat yang tidak lunak, gitu ya. Jadi perangkat keras. Itu perangkat keras itu seperti laptop, kemudian kamera, lalu mikrofon. Setidaknya itu beberapa ya, masih ada perangkat-perangkat keras yang lain. Itu nanti juga akan kita bahas dalam pertemuan-pertemuan kita, kenapa saya memilih atau Good News Studio memilih perangkat keras itu, misalnya laptopnya yang demikian. Kenapa? Itu sangat terkait dengan software yang kami gunakan. Jadi peralatan keras atau hardware ya yang kami gunakan itu tentunya yang menunjang untuk digunakan software ini. Jadi misalnya untuk menggunakan Vmix itu diperlukan laptop yang seperti apa?
Nah, seperti itu contohnya. Kemarin dalam pertemuan kita yang lalu saya sebutkan bahwa Good News Studio itu men-streaming atau menyebarkan konten-konten baik melalui Facebook, juga YouTube, juga radio streaming dan podcast itu dengan nama Good News Radio 8. Memang itu yang pertama kami gunakan, itu namanya. Dikarenakan Good News Studio ini diawali dengan pelayanan melalui radio streaming. Waktu itu kami memilih nama Good News Radio 8. Tetapi dalam perkembangannya kemudian tentu oleh tuntunan Tuhan kami memperluas pelayanan ini tidak melalui radio streaming saja, tetapi kemudian juga melalui Facebook, melalui YouTube, melalui podcast dan menyebarkan melalui WhatsApp. Jadi sehingga namanya kami rubah menjadi Good News Broadcasting. Jadi nanti kalau misalnya para sahabat ingin menikmati suguhan kami untuk live streaming ke Facebook atau ke YouTube, itu bisa mencari dengan keyword yaitu Good News Broadcasting. Lalu untuk podcast juga gitu sama, Good News Broadcasting. Untuk radio streaming juga namanya Good News Broadcasting. Kecuali untuk yang perangkat yang bisa kita download melalui Android, ya, aplikasi Android itu namanya masih Good News Radio 8. Baik, sekarang kita lanjutkan. Kita akan membahas mengenai software yang kami gunakan untuk streaming video. Dalam hal ini kita mengawali dengan vMix. Kita akan membahas vMix sejak awal. Pada tutorial vMix ini, saya ingin mengawali dengan pengetahuan kita mengenai apa vMix itu, kemudian sistem yang seperti apa yang dibutuhkan untuk bisa kita gunakan dalam menjalankan aplikasi atau program vMix ini. Dan nanti secara lebih spesifik kita juga akan membahas mengenai graphic card. Nah, salah satu sumber yang paling bisa dipercaya untuk mengetahui apa vMix itu ya tentunya kita buka saja vMix. Ya, di sini kita sudah masuk di vMix. vMix software. vMix software, vMix itu adalah vMix adalah sebuah software yang menyanggupkan kita untuk membuat satu produksi yang profesional kualitasnya dengan kualitas profesional di komputer kita, yang singkatnya di mana kita bisa untuk memixing video-video maupun audio. Kemudian setelah memixing kita juga bisa untuk merekamnya, dan pada saat yang bersamaan juga kita bisa untuk menstreamingkannya. Itulah singkatnya mengenai vMix. Lalu kita tentu bicara mengenai sistem requirement. Jadi kebutuhan sistem. Nah, di sini kita buka sistem requirement. Nah, di sini bisa kita lihat operating system minimum dan yang direkomendasikan. Minimum kita harus menggunakan Windows 10. Juga direkomendasikan Windows 10. Lalu prosesor yang kita gunakan minimum adalah yang berkecepatan 2 GHz quad-core. Nah, itu minimum. Yang direkomendasikan adalah Intel Core i7 prosesor
dengan kecepatan 3 GHz atau lebih. Tentu ini kita bicara mengenai produk vMix yang terbaru, yang saat ini kita sudah tiba di vMix 24. Kemudian memorinya minimum adalah 4 GHz DDR4 GB DDR4. Direkomendasikan 8 GB DDR4. Lebih besar, lebih bagus. Lalu untuk storage atau harddisknya ini minimum ya, menggunakan harddisk yang berkecepatan 7200 rpm, jangan di bawahnya. Kemudian direkomendasikan bukan harddisk tetapi SSD atau solid state disk ya. Ini lebih bagus. Nah, di sini graphic card yang dibutuhkan adalah minimum yang sudah dedicated DirectX 10 compatible graphic card. Nah, itu minimum. Yang direkomendasikan dedicated NVIDIA card dengan 2 GB atau lebih memorinya, ada 4, ada 6, ada 8 ya, itu. Lalu screen resolution yaitu layar ya, layar monitornya yang dibutuhkan minimum yang bisa untuk 1280 x 720 atau HD. Yang direkomendasikan 1920 x 1080 atau Full HD. Lebih besar atau lebih detail, lebih bagus tentunya. Nah, sekarang ini mengenai graphic card itu sendiri. Ada catatan di sini. Semua DirectX 10 compatible graphic card are supported. Jadi semua graphic card yang sudah menggunakan DirectX 10 itu sudah support. The speed of the graphic card ya, kecepatan dari grafik ini ya sehubungan dengan berapa banyak kamera yang bisa digunakan. Input untuk rekam juga streaming. Dan tentu saja itu juga terkait dengan outputnya. Kembali lebih besar, lebih bagus ya memori yang ada di graphic card ini. Ini sebagai contoh di sini. Untuk Intel HD graphic itu yang 530 atau 630 atau lebih, itu untuk inputnya ini HD ya. HD inputnya itu bisa 2 kamera plus 4 input. 4 input nanti dalam pertemuan kita yang berikutnya kita akan membahas mengenai input-input yang ada di vMix. Ada title, ada presentation, lalu ada audio, ada input audio ya, itu. Ada banyak sekali input. Jadi ini bisa digunakan kalau yang grafiknya ini Intel HD Graphic 530 atau 630 atau lebih tinggi, itu bisa untuk 2 kamera plus 4 input selain kamera. Lalu outputnya itu bisa menghasilkan 1080 untuk merekam atau 720p untuk merekam plus streaming. Jadi kalau untuk merekam dan streaming ini batasannya di 720p kalau grafiknya menggunakan ini. Tapi kalau untuk merekam saja itu bisa 1080p. Nah, kalau yang grafiknya NVIDIA GeForce 1050 atau 1650 atau 3050, ini NVIDIA GeForce itu bisa dimasuki ya, di input 4 kamera plus 8 input yang lain plus instant replay. Nanti ada pembahasan tersendiri mengenai instant replay. Kemudian bisa menghasilkan output itu 1080p untuk rekam dan streaming. Nah, ini bedanya. Kalau yang atas tadi 1080 itu hanya untuk merekam saja. Kalau untuk streaming hanya 720.
Tapi kalau yang Nvidia GeForce 1050, 1650, 3050 itu secara berbarengan rekam dan streaming bisa 1080p. Nah ini lalu Nvidia GeForce yang lebih tinggi 1060 atau 1660 atau 2060 atau 3060 ini bisa dimasuki dua kamera yang 4K ya. Kamera yang berkualitas 4K diinputkan itu bisa, atau 8 kamera yang HD itu bisa masuk, plus instant replay itu bisa masuk ya di grafik yang ini. Lalu untuk streaming dan recording bisa 1080p. Nah sekarang kita lebih lagi karena graphic card ini sesuatu yang sangat penting. Saya sudah buka di sini ya. Ini optimizing performance. Supaya performanya dioptimalkan. Nah, graphic card. Graphic card digunakan untuk semua input dan output video processing di vMix. Nah ini, jadi sangat penting graphic card dalam penggunaan vMix. Graphic card yang modern, yang mid-range ini ya, seperti Nvidia 1050 Ti ya, ingat ini Ti ini penting. 1050 Ti atau lebih tinggi direkomendasikan untuk vMix. Kemudian graphic card yang lebih cepat maka bisa menampung input yang lebih banyak ya, juga resolusi yang lebih tinggi, digunakan baik untuk streaming maupun recording. Jadi kalau kita membeli graphic card, kita lihat apakah 1050 Ti atau lebih tinggi atau kurang. Kalau kurang jangan dipakai. Kemudian juga memorinya dari grafik ya. Memorinya itu kita lihat juga. Lebih cepat graphic card itu, maka lebih banyak input yang bisa ditambahkan dan juga resolusinya lebih tinggi, baik digunakan untuk streaming maupun recording. Nah, kita dalam hal ini bisa mengecek ini render time sehubungan dengan graphic card ini. Nah, render time ini bisa kita lihat di bagian bawah dari vMix ya. Di bagian bawah, sebentar akan kita lihat. Kalau kemudian render time-nya ini di atas 20 ms atau millisecond, maka itu graphic card-nya itu sudah batas ya. Jangan sampai lebih terus dari 20 ms. Sekarang mari kita lihat. Ini saya sudah buka vMix saya. Sudah saya isi beberapa input. Nah, di bagian bawah, kiri bawah, ini perhatikan ini mouse-nya yang bisa saya gerak-gerakkan ini. Ini kita ke kiri bawah. Di sebelahnya add input, record ya, di sini. Di bawahnya ini ada kualitas record saya ini 2997. Nah, setelah FPS 30 fps yang saya gunakan, ada render time. Nah, saat ini render time saya ini sudah 5 ms, bahkan 67. Ya, tapi ini masih bisa digunakan karena masih belum mencapai 20 ms ya. Lalu penting juga GPU. GPU di sini yang saya gunakan masih 11% GPU. Ini sangat penting. Render time dan GPU. Render time jangan lebih dari 20 ms secara terus-menerus. Juga GPU-nya usahakan di bawah 90%. 90% itu sudah sangat panas. Kalau dipakai dalam waktu yang lama bisa jebol ya. Jadi kalau saya biasa menggunakan itu
Ya 60 itu sudah saya batasi sudah 60%. Lalu render time-nya tadi 20. Baik, sekarang kita kembali lagi ke situs Vmix. Nah, di sini untuk graphic card direkomendasikan ketika kita menggunakan NVIDIA Graphic, pastikan bahwa drivernya ini sudah driver yang terbaru. Ya, untuk mengupdate driver bisa kita masuk ke www.geforce.com. Sama tunjukkan saja sekalian. Perlu juga kita menguninstall GeForce Experience. Ini GeForce Experience ini kita uninstall. Ya, biasanya kalau kita install driver NVIDIA Graphic ini juga terinstall GeForce Experience ini. Nah, kenapa ini perlu di-uninstall? Ada kemungkinan ini dapat mengurangi performance di beberapa sistem. Kemudian yang ketiga, dari NVIDIA Control Panel, itu sebabnya tadi saya buka, pergi ke Manage 3D Setting. Nah, di sini ada gambarnya. Ini penting, ya, karena biasanya kalau ini di laptop khususnya, di laptop ini ada pilihan. Ini ada installed grafik. Ya, terkadang di laptop itu ada grafik bawaan, itu integrated grafik bawaan dari CPU-nya. Itu ada kadang Intel, ya. Padahal kita punya graphic card yang NVIDIA. Nah, kalau ini tidak kita setting, maka secara default dia akan menggunakan grafik bawaan dari CPU. Dan ini yang grafik NVIDIA kita tidak terpakai. Nah, supaya bisa, maka di sini kita masuk ke 3D setting melalui control panel NVIDIA. Lalu ada preferred graphic processor. Nah, ini saya sudah pilih high performance NVIDIA processor. Ini saya ke yang standar. Nah, biasanya bawaannya standar. Supaya NVIDIA grafik yang terpakai, kita buka di sini. Ini global setting, lalu kita buka high, ya, high performance NVIDIA processor. Kita apply. Kita tunggu. Ya, sudah. Lalu di program setting, ini kita masuk ke Vmix. Ini Vmix. Ya. Lalu kita gunakan juga high performance NVIDIA processor. Jangan yang integrated graphic. High performance NVIDIA processor. Apply. Ya, sudah. Nah, lalu juga di set SIG ini, ya. Ini juga ada pilihan. Select a SIG processor. Untuk grafiknya ini. Auto select ini recommended, ya. Yang defaultnya itu ini. Jadi ini default. Gini, ya, apply. Ini default. Nah, supaya bisa terpakai NVIDIA-nya, ya kita klik di sini NVIDIA 1050 Ti. Ini punya saya. Oke, jadi yang baik, yang ini sudah NVIDIA GeForce, lalu yang Manage 3D juga sudah NVIDIA GeForce, ya. Vmix-nya juga sudah NVIDIA GeForce. Oke. Sudah masuk. Nah, sekarang untuk menggunakan Vmix, jika kita memang banyak input yang akan kita masukkan dan graphic card kita ini support setidaknya 3 GB
dari memori atau lebih, maka di settingnya vMix, ini ya di bagian atas vMix, kanan atas ada setting. Di bagian performance, ya setelah kita pilih NVIDIA, ya ini ada default. Kalau default ini masuknya ke grafik yang terintegrasi dengan CPU. Ya ini saya sudah menggunakannya bukan default, sudah saya setting NVIDIA GeForce GTX 1050. Ya di sini. Nah, jadi inilah yang sangat penting dalam hal penggunaan vMix. Sekian dulu untuk tutorial kita ini, kiranya bermanfaat. Sampai jumpa, salam sehat.